cara menulisnya. Pertama, judul. Oke, Iya, judulnya Pak. sudah benar ya. Jadi kayak gini. Oke, sekarang lihat penulisnya. Ada berapa penulisnya? Ada 3. Nama belakangnya Ketiga, Pak. ini, nama Ini. belakangnya, nama depannya C. Oke, lengkap ya. Oke, kemudian Ya. application-nya physical aduh, mati lampu. Sorry. Oke, physical disability education. Oke, benar. Volumenya 35, isunya 17 1. sampai 27. DOI-nya lengkap. DOI-nya belum. Belum. Ini mah tidak kamu ngubah ya. Kamu belum mengubah, ini kayaknya masuk otomatis. Tambahin DOI-nya. Mana DOI-nya itu? Kosong DOI-nya. Pak, URL-nya udah ada. Kalau yang Oh, ini. diutamakan adalah DOI. Dengar Oh, nggak yang ini ya, penjelasan? Pak. Masukin DOI-nya mana? Ya, ini, Pak. Masukin. Dah. Oke. Terus itu date-nya hapus aja itu yang 000. Sisakan menjadi 2016. Mana kok ini? Bentar, Pak. Dah. Oke, sekarang dia. Oke, sudah cukup. Saya mau yang lain. Share screen yang undang-undang. Saya mau yang siapa lagi nih yang stop share sudah cukup. Dia sudah cukup. Artikel udah. Sekarang Oke. saya mau lihat Baik, Pak. tampilan Sotero yang undang-undang ya. Saya kasih kemarin. Risma. Risma langsung mati videonya. Pokoknya yang mati videonya langsung share screen. Risma, benar? Sebentar, saya buka 2 device, Pak. Yang laptop saya nge-lag sebentar. Oh, ya udah. Coba, sok langsung. Siap-siap untuk buku ya. Siap-siap untuk buku. Saya mau cek semuanya. Benar nggak yang sudah saya ajarkan? Coba saya mas siap-siap. Ini random ya. Kalau salah berarti tidak mendengarkan percakapan saya. Sekali lagi yang akan dapat giliran yang tidak mengaktifkan video. Oke, coba ini dokumennya dulu ditampilin terus kayak tadi. Tampil dokumen PDF-nya, tampil juga metadatanya. Tampilin metadatanya yang klik yang dekatnya kaca pembesar itu. Oke. Klik dulu yang PDF-nya, Neng. Ya, Sebentar, klik Pak. PDF-nya, klik, klik, klik. Kita mau lihat dulu. Notres berat. Aduh, enggak tiba-tiba. Oke, peraturan daerah Kabupaten Sidenden Rampang itu tentang penyelenggaraan pendidikan anak dini. Oke. Oke, tapi udah cukup nih sebenarnya. Sudah, Ya, Pak. udah benar. Udah cukup. Stop share. Saya butuh orang lain. Buku ya, yang menampilkan buku. Siapa ini? Hmm, yang menampilkan buku Rana. Rana, tampilin buku. Sotero yang ada bukunya. Coba Rana, bentar ganti device dulu. yuk. Oh ya guys, sekilas info, minggu depan kita tidak ada kuliah dulu ya, selama 1 pekan ini. Dari hari Senin sampai hari Jumat pelatihan. Tadi undangannya sudah ada. Jadi untuk minggu depan kita tidak ada kuliah dulu. Nanti kita sambung kuliahnya berarti di hari Selasa ke Rabu ya. Hari Selasa dan Selasa berarti jam berapa? Jam 7.
Selasa jam 7.30 Bapak, biar nggak kepagian. Aku rumahnya jauh. hari Rabu jam berapa? Jam 7.30 juga. Jam 8 Pak. Boleh, Bel, jam 8. Halo Rana. Di mana Iya kamu? Bapak, tunggu sebentar. Hmm? Bentar Bapak, aku masih loading. Share screen aja dong, share screen. Kita mau lihat. Mana? Buku, udah ada, buku, Bapak. buku. Klik bukunya. Ini. Double klik, tampilin buku PDF-nya. Nggak ada PDF-nya Pak, ini dari manual. Oh, ini dari manual. Oke. Iya. Oke, teman-teman yang titelnya salah tidak? Salah atau benar? Titelnya salah atau benar? Salah pasalnya setiap katanya kecil, cuman awal doang. Karena ubah. Berarti huruf K dan huruf P-nya harus gimana? Ya, oke. Pautnya harus udah benar atau salah? Aku bertanya. Pautnya udah benar atau salah? Oke, Asri, benar nggak tulisan pautnya? Harusnya kecil Pak. Oke. Najia, jangan dulu diubah sebentar, belum ada instruksi, masih bertanya. Najia, huruf pautnya harusnya kecil atau udah benar seperti itu? Udah benar Bapak, karena itu singkatan dari pendidikan anak usia dini. Jadi ya, Asri salah. Nih ya. Awas ya Asri. Mulai nggak konsen ini. Jadi kalau tulisannya singkatan SMA, PAUD, apalagi UPI, apalagi SD, ya, TK. Nah, itu semuanya biarin kapital semua karena dia adalah singkatan dari inisial. Jadi kalau singkatan dari inisial, dia harus seperti itu. Justru salah kalau semua hurufnya kecil. Oke? Apanya lagi yang belum ada? Ya, udah benar penulisnya semua. Place-nya Bandung. Oke, publisher-nya, date-nya. Oke, udah benar semua. Oke, sudah cukup, Rana. Bapak, terima kasih. Mohon maaf Bapak lama. Oke, teman-teman semua, hari ini saya akan mengajari bagaimana caranya untuk mensitasi tulisan yang ada di Word supaya otomatis nanti muncul. Ya, Zotero-nya dikonekkan di Word-nya. Oke? Saya share screen dulu. Tolong diperhatikan. Nanti saya suruh praktek. Oke, sekarang sambil saya praktek, teman-teman siapkan Microsoft Word-nya dan buat satu paragraf. Terserah, kalian copy di Google, ambil satu paragraf, copy di Word kosong. Sekarang, ya, sambil saya menjelaskan tutorialnya. Nanti saya akan nunjuk satu orang random yang akan mempraktekkan ulang yang telah saya lakukan. Oke, saya ulangi. Sekarang buka Google, ambil satu paragraf dalam satu website, terserah bebas. Kemudian tempatkan di Word-nya. Nanti kalau sudah ada kata-katanya, stop di situ dulu. Nanti saya akan memberikan instruksi setelah saya menjelaskan. Tolong perhatikan setiap tutorial yang saya lakukan. Nanti saya akan tunjuk ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, share screen sudah kelihatan.
Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah. Oke. Sekarang teman-teman, tolong perhatikan di sini saya sudah punya tulisan, ya. Saya sudah punya tulisan seperti ini. Oke, bagaimana caranya ketika kita ingin melakukan sitasi? Ya, jadi sitasi itu atau kutipan itu dilakukan boleh di awal kalimat, boleh di akhir kalimat. Sekarang kita akan mencoba melakukan sitasi di akhir kalimat atau yang disebut dengan istilah endnote. Oke, bagaimana cara melakukannya? Misalnya, saya punya punya kalimat seperti ini. Ya, saya punya kalimat seperti ini dan ini adalah sitasi atau berasal dari parafrase artikel orang lain, ya, artikel orang lain. Nah, bagaimana cara mensitasinya? Kita ke Zotero terlebih dahulu, ya. Cari artikel yang dituju. Misalnya saya di mana ya? Misalnya di sini ya, di Erik. Contoh ya, contoh saja. Ini mah belum yang benerannya. Tadi kalimatnya apa? Kalimatnya adalah fisik kognitif, ya, fisik kognitif. Ada nggak di sini? Physical education, physical literacy, student performance. Misalnya ini ya. Saya mensitasi tulisan ini, tapi ini masih salah. Ingat, ini masih salah. Ya, ini masih salah. Harus diperbaiki dulu. Bawa ke Word. Tadi itu masih salah ya tulisan judulnya. Ya, harusnya ini kecil. Oke. Oke. Oke, ini udah benar. Oke, sip. Nah, setelah itu, mana tadi ya? Nah, itu judul ini kita copy. Ya, kita blok, kemudian Ctrl C di keyboardnya, kemudian masuk ke sini, ke Word-nya lagi. Kemudian letakkan kursor di dekat titik. Kemudian ketik spasi, kasih spasi. Ya. Letakkan kursornya di dekat titik, nanti kasih spasi. Nah, setelah itu masuk ke Zotero. Kemudian ini klik add atau edit citation, klik. Nah, nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, jangan kaget, fungsinya ini adalah memilih jenis sitasi akan kita gunakan. Oke? Kita akan menggunakan ini, American Psychological Association. Ya, pilih itu. American Psychology Association atau APA 7. Oke? Nah, klik OK. Setelah itu. Oke, sebentar. Kalau misalnya tulisannya berbahasa Indonesia, maka teman-teman nanti pilih bahasa Indonesia. Oke? Tapi kalau tulisannya teman-teman nanti kayak artikel, dan artikel itu mengharuskan berbahasa Inggris, maka teman-teman di sini gunakan English UK atau English US, bebas. Oke? Tapi biasanya saya lebih suka menggunakan English, meskipun tulisannya berbahasa Indonesia. Oke? Saya gunakan yang English aja. Klik OK. Nah, tenang, seperti itu. Copy paste yang tadi yang di Zotero. Sampai muncul kemudian seperti ini. Tanda seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul tanda seperti ini, tinggal diklik. Akhirnya membentuk seperti ini. Setelah itu apa yang dilakukan? Klik enter, tekan enter di keyboard. Nah, akhirnya jadi. Oke, ini adalah teknik mensitasi langsung dari Zotero yang di akhir kalimat. Sekarang kita akan mensitasi yang di awal kalimat. Misalnya, menurut ya. Menurut siapa? Menurut siapa ini ya? Kita belum tahu. Misalnya menurut siapa di sini kita ambil lagi ya. Yang ada early childhood-nya. Ada lagi ya.
Oke, misalnya ini. Ya, misalnya ini, saya ambil yang ini, Ctrl C. Menurut. Nah, nanti kalau menurut berarti menurut si ahlinya kan. Oke, kita letakkan kursor di sini, kemudian klik Add Citation, kemudian kalau sudah tadi memilih jenis stylenya itu sudah akan cukup dilakukan satu kali saja untuk satu kali dokumen. Selebihnya nanti akan langsung muncul otomatis. Karena tinggal kita klik tekan Ctrl V sampai munculnya seperti ini, kemudian diklik. Setelah itu klik Enter. Oke, untuk sitasi yang ada di depan itu harus dilakukan editing. Tidak boleh seperti ini, ya. Tidak boleh hanya seperti ini. Caranya, letakkan kursor dekat tahun, tambahkan kutub kurung, hapus tanda komanya, dan hapus tanda kurung di depan. Oke, selesai. Seperti itu, ya teman-teman ya. Jadi kalau sitasinya di depan, yang dikurungi hanya tahunnya saja. Tulisan namanya itu tetap. Tetapi kalau dia di belakang, maka di belakang dia. Nah, nanti ada juga kondisi sitasinya di belakang ini bukan cuma satu artikel, tapi 2 atau lebih. Misalnya, di sini yang menyatakan kalimat ini bukan cuma satu artikel, tapi 3 artikel misalnya. Oke, kita ambil lagi misalnya artikel dari ini. Contoh ya, artikel dari sini. Ctrl C, masukkan ke sini. Nah, sampai dia berubah warna ya. Letakkan aja kursornya bebas, mau di depan, mau belakang. Yang penting dia aktif. Ciri-cirinya dia aktif, nanti akan kayak terblok gitu. Ya. Setelah itu klik ini kembali. Setelah itu copy paste. Tadi klik yang ininya. Yang ini tulisan ini dihapus. Jangan sampai ikut. Tulisan yang tadi. Setelah itu klik, tekan enter. Akan seperti ini. Oke, paham ya? Oke, paham atau tidak? Oke, Paham. sekarang praktek. Bapak. Saya stop share ya. Saya akan tunjuk untuk praktek. Saya nunjuk, ini siapa ini? Saya mau nunjuk Sofura. Mana Sofura? Iya Bapak, hadir. Sekarang share screen. Baik Bapak. Bentar. Sofura lakukan sitasi yang berada di belakang kalimat atau endnote. Cukup satu saja. Baik. Cepat-cepat. Di share screen. Ini Pak. Udah ada Pak? Udah. Mana kalimatnya? Iya ini. Jangan ini salah Pak. Bentar. Maafin. Yang ini. Tapi aku tadi udah sedikit ngikutin yang Bapak. Ya. Nih. Coba. Udah kelihatan Pak? Belum. Ya, oke. Ulang. Saya mau diulangi. Ini. Letakkan sitasinya di sosial. Okay. Setelahnya sosial. Oh. Ini ya Pak. Ya, setelah oke. Pilih dulu artikelnya yang mana yang mau diambil. Yang dari buku aja ya Pak judulnya. Itu udah ding. Ya. Ini aja ding. Hafal, buka dulu Soteronya. Nanti copy paste judulnya. Iya Pak, ini lagi dibuka. Oh ya. Kalau sama nggak apa-apa Pak? Harus beda. Jadi mensitasi itu tidak boleh barengan. Misalnya di kalimat, misalnya di sini sudah mensitasi Krishna ya. Di kalimat selanjutnya tidak boleh lagi mensitasi Krishna. Ya, tidak boleh sitasi itu berurut. Oke? Oke, Bapak. Catatan itu, ingat, tidak boleh sitasi itu berurut. Misalnya kalimat 1 Krishna, kalimat kedua Krishna lagi, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kalimat 1 Krishna, kalimat 2 bukan, kalimat 3-nya Krishna, tetap tidak boleh. Kalau bisa, satu artikel hanya satu sitasi, kecuali
Di halaman pertama ada Krishna, di halaman 13 ada Krishna lagi, baru boleh. Jadi dia tidak boleh berada dalam satu frame. Ya. Atau satu subtema tertentu. Jadi kalau misalnya satu tema ada Krishna, nanti tidak boleh lagi ada Krishna double di tema yang sama. Boleh lagi muncul tapi di tema yang lain. Oh, Paham? baik, Bapak. Oke. Paham, Coba. insya Allah. Ini nih. Add Berarti ini hapus dulu ya, Pak, yang ini. Nggak apa-apa. Letakin aja Oh. dulu di sosial, bebas. Sekarang kita mau praktek dulu aja. Ih, kok jadi banyak sih? Ctrl Z. Gitu. Oke, add citation. Oke, bentar lagi muncul dulu mana? Kok nggak muncul dia? Coba. Itu udah ada. Oke, siap Yang ya. Arslan. Oke, cukup. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Sekarang saya mau yang mensitasi di depan kalimat. Rumaisya. Mana Rumaisya? Ada Bapak, sebentar. Oke, share screen. Kalimat di depan ya, kalimat yang depan. Kok nggak boleh sama itu tuh? Bentar Bapak nge-like pisan ini. Tadi waktu saya share screen tampil nggak itu yang warna merah-merah itu? Tampil kan? Nggak ada yang tidak tampil kan? Oke, gimana Rumaisya? Bapak jujur masih bingung nyari kalimatnya. Nggak apa-apa. Ketik acak-acak aja dulu, nggak apa-apa. Yang jelas kita butuh cara mensitasinya dulu di depan kalimat. Ketik aja di situ menurut. Itu aja dulu. Menurut. Sok atuh di share screen. Oke, coba. Letakin kursor setelah menurut. Oke, spasi, kasih spasi. Oke, klik Zoteronya, ketik Zoteronya. Klik Zotero, itu yang di toolbar. Add citation. Betul nggak? Belum ya? Bapak ini bukan. Ya, klik itu. Oke nih. Dibuka. Zoteronya udah dibuka. Oh, Zoteronya dibuka dulu. Kalau Tunggu. aplikasinya tidak dibuka, maka si Word-nya juga tidak aktif. Kala. Bapak ini udah dibuka Zoteronya, tapi aku nge-share-nya cuman window ini. Tunggu bentar, diulang. Jangan Windows-nya share seluruh layar, Neng. Ya Allah. Iya. Tunggu. Share-nya itu seluruh Ya. layar. Siap, Bapak. Sudah. Oh, nggak ada. Ya. Share seluruh layar. Waduh. Nah, ini Bapak. Ya, oke. Udah ada? Ini yang apa? Ini kan? Ya, pilih yang apa 7. Oh, oke. Nah. Oke. Ya, langsung aja klik oke gitu. Ya, dah. Oke. Terus add citation. Ya, oke. Masukkan. Masukin apa ini, Bapak? Masukkan situ. Kenapa? Masukkan citasinya. Iya, aku belum nyari citasinya.
Makanya saya bilang buka dulu setoronya. Oh, Dengan langkah-langkah yang tadi loh. Buka setoronya. Ketik nama bukunya. Kalau tidak mau mengetik, ya di copy paste. Buka dulu setoronya. Copy paste yang ada judulnya. Nah, oke, letakin di situ. Oke. Ketik yang biru. Nah, enter. Nah, sekarang edit. Edit yang mana, Bapak? Punten. Astagfirullah. Edit Oh, iya, iya, iya. tulisannya. Oh, iya, 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 iya. Ngerti, Bapak, ngerti. Yang dihapus bukan titiknya, tapi komanya. Oh, iya. Komanya dihapus. Kok dia sebelum 2024 nggak ada itunya, Bapak? Begitu? Ya ditambahkan. Oh, maaf. Dah. Ya Allah. Aduh, ya gini ya. Gini, Bapak, betul. Allah. Betul gak, Bapak? Oke, udah cukup. Oke. Software. Dah. Oke, sekarang tutorial lagi, perhatikan. Sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana memunculkan daftar pustaka. Ya, bagaimana saya memunculkan daftar pustaka. Tolong diperhatikan. Kan di sini sudah ada ya dua. Sudah ada dua ya. Sudah ada dua. Oke, untuk memunculkan daftar pustaka, kita bikin dulu di belakang sini. Jadi bikin dulu di sini daftar pustaka. Pustaka. Oke. Nanti setelah bikin daftar pustaka, pastikan kursornya berada di sini. Biasanya daftar pustaka itu kan kayak gini ya, di tengah-tengah ya. Nah, pastikan di tengah-tengah, nanti kursornya harus di sini, jangan di tengah di sini. Ya, jangan di tengah. Dia harus berada di samping kiri atau berbentuk allegiance left, ya. Nah, setelah itu masuk ke Zotero, kemudian klik ini, add atau edit bibliography. Nah, ini tadi sudah ada 3 ya. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan biarkan seperti ini. Teman-teman harus edit. Cara ngeditnya, blok dulu, ya, blok. Kemudian, tapi ini nanti dilakukan di paling akhir. Setelah semua citasinya masuk. Jangan satu citasi masuk, edit lagi daftar pustaka itu membuat pekerjaan sia-sia dan capek. Karena setiap nanti kita apa istilahnya? Setiap kita memasukkan citasi yang baru, maka otomatis daftar pustaka itu akan berubah lagi dan akan nambah juga. Ya, akan nambah juga. Jadi masukkan dulu semuanya dulu citasinya, misalnya ada 20 citasi, masukin dulu semua lewat Zotero, terakhir baru kita mengerjakan daftar pustaka, ya. Jangan sebaliknya. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman harus edit dulu. Jangan laporkan yang seperti ini. Nanti bikin penguji marah-marah, ya. Di blok dulu, setelah itu klik yang tanda ini, ya, lihat yang panah ini ya. Di bagian paragraf ada panah ke bawah atau paragraf setting namanya, diklik. Nah, setelah itu pilih yang single. Ya, pilih yang single. Kemudian before-nya 0, after-nya bikin 6. Oke, di screenshot. Tolong di screenshot. Ya, oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jadi, line spasinya single, before-nya 0, after-nya 6. Oke, setelah itu klik oke. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, belum berakhir, sabar. Langsung lanjutkan di justify. Supaya rata kiri dan kanan. Oke, ini sudah laporan yang benar. Tapi kecuali yang ini ya. Yang ini masih salah. Karena tadi belum diedit. Ini juga masih
Salah, karena belum diedit. Dieditnya di mana? Dieditnya jangan di sini. Editnya di Zotero. Oke, misalnya saya edit di Zotero untuk bagian ini ya. Untuk yang tadi ini. Saya edit di sini aja dulu. Nah, tapi nanti ini saya copy di Zotero saya. Mana tadi itu ya? Masih judulnya. Association. Ini association ya. Nah, oke. Sama si mana lagi si teaching games ya. Teaching games ini. Oke, saya perbaiki dua ini ya. Saya perbaiki dua ini. Saya copy dulu. Teaching soccer. Oke, sekarang kita ingin lihat. Saya Ctrl Z dulu ya. Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Oke. Kalau kita mengeditnya langsung di sini, ketika kita mensubmit, ketika kita menambahkan citasi, maka dia akan kembali ke mode semula. Jadi sia-sia kita mengedit, ya, sia-sia kita mengedit, sehingga editnya di Zotero. Nah, nanti kalau sudah Zotero seperti itu, teman-teman tinggal masuk, kemudian tinggal mana ya, refresh, klik ini, klik refresh aja, ya, klik refresh, maka dia akan otomatis berubah. Nah, oke. Ini klik ya aja ya. Cuman kalau dia berubah, maka dia akan yang tulisannya benar, tapi marginnya salah lagi, error lagi. Berarti kita kerja 2 kali. Sehingga untuk melakukan editing, kalau bisa dilakukannya semuanya di akhir, supaya kita tidak kerja capek, tapi kerjanya cerdas. Ini udah benar, ya, secara citasi. Oke. Saya stop share. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tolong bertanya, kolom. Hadir Bapak. Ini kok kan ya yang angkat tangan? Mau nanya Bapak? Kan yang angkat tangan? Hah? Mau nanti aja nanyanya. Opi dulu. Share screen Opi. Baik Bapak, sebentar. Tampilkan biografinya. Tampilkan daftar pustakanya. Ini kita baru belajar menginput ya. Kita belum belajar bagaimana mensitasi yang benar. Ini input toolsnya dulu. Masukkan dulu Zoteronya satu lagi karena ini cuma satu. Masukin dulu satu lagi. Karena baru satu itu. Saya. Oke. Oke, sekarang. Nah, itu yang kan belum diperbaiki. Nah, coba diperbaiki. Ya, baru refresh. Apa? Yang itu implementasi kurikulum kan masih salah ya dari Ya. segi penulisan judul. Tolong diperbaiki terus nanti dilakukan refresh. Ya, oke. Terus? Bukan ini. Oke. Sekarang ke sana. Klik refresh. Refresh, ya.
Oke, tuh udah langsung berubah ya, otomatis. Jadi kalau melakukan perbaikan, perbaikannya semuanya harus dilakukan di Zotero. Tidak boleh dilakukan manual. Karena ketika Zoteronya masuk kembali, kan otomatis dia kembali. Jadi kerja 2 kali, teman-teman. Misalnya juga halamannya hilang, tahunnya hilang, ya. Atau misalnya DUI-nya tidak ada. Tiba-tiba kita dapat langsung muncul misalnya DUI-nya yang benernya, ya. Editnya semuanya harus di Zotero, ya. Harus di Zotero. Jangan di dokumen langsung, ya. Jangan di Oke, udah cukup. Di stop share. Baik, Bapak. Ya. Bapak mau nanya, suarakannya kedengeran nggak? Ya, kedengeran, silakan. Kalau misalkan ini ya Bapak, misalkan ada satu artikel atau satu jurnal gitu. Nah, kan ya, tapi misalkan ada mau beberapa kata atau beberapa kalimat yang mau dimasukin ke artikel Kania misalkan Bapak kayak gitu. Nah, itu tuh citasenya sekali aja atau beberapa kali? Kalau misalkan citasenya sekali aja terus hasilnya bakalan sama apa enggak Bapak? Nah, aku nggak paham maksudnya. Gimana? Tolong dijelasin Misalkan dulu. kayak gini nih. Saya belum nangkep. Misalkan Kania ngambil beberapa paragraf dari artikel Bapak misalkan. Nah, itu tuh yang disitasenya apakah satu langsung berat gitu, kayak langsung banyak gitu, apa satu kalimat doang? Oh iya. Oke. Sekarang kita belajar itu. Ya, sekarang kita belajar bagaimana mengambil kalimat dari artikel, ya, yang akan diletakkan di artikel kita. Ya, misalnya punya saya nih, punya saya ingin disitasi ya. Tapi apakah harus diambil satu paragraf, kemudian di copy paste ke punya kita, ya? Sekarang saya contohkan, saya share screen dulu. Oke. Saya share screen. Sekarang saya bawa ke dulu punya saya. Mana yang berbahasa Indonesia aja ya? Yang berbahasa Indonesia. Nah, ini. Saya ambil dari sini. Oke. Oke, kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Terlihat, Bapak. Oke. Sekarang perhatikan cara mensitasi sebuah artikel. Artikel itu yang boleh disitasi satu adalah abstrak. Ya, abstraknya. Yang kedua adalah hasil dan pembahasan. Ya, yang ketiga, yang pertama adalah abstrak yang boleh disitasi. Ya, tunggu, saya belum berkata kalimatnya ya. Maksudnya saya bagiannya yang boleh disitasi di bagian dari artikel. Satu, abstrak, tolong dicatat. Yang kedua adalah hasil dan pembahasan. Utamanya pembahasan ya. Utamanya pembahasan. Nah, misalnya ini. Edukasi seks yang dimaksud dalam analisis ini cuma ini masih citasi orang juga ya. Jangan ambil yang citasinya orang. Jangan ambil yang citasinya orang. Misalnya yang ini. Ini kalimat ini ya. Edukasi seks merupakan bagian dari kehidupan yang juga dibutuhkan manusia, terutama anak usia dini. Misalnya ini yang akan kita citasi. Oke. Dan di bagian dari hasil dan pembahasan. Bagian ketiga yang boleh disitasi adalah conclusion atau kesimpulannya. Ya, kesimpulan ya. Ini bisa kita citasi. Di luar daripada itu, apakah boleh? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kalau sebaiknya jangan, berarti sebenarnya boleh, tapi dihindari.
Lebih baik kenapa dihindari? Karena yang lain-lainnya itu merupakan citasinya si Kansa, bukan citasinya kalian. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah mensitasinya boleh satu paragraf blok, ketik blok, atau hanya boleh mengambil satu? Oke, sebelum saya jawab, ada nggak? Saya ingin minta pendapatnya dulu. Sebentar, saya stop share dulu. Sebelum saya jawab ke sana. Pertanyaan saya, apakah mensitasinya satu paragraf blok atau hanya boleh satu kalimat? Silakan angkat tangan. Kalau tidak, saya biasa ya nunjuk. Yang saya tunjuk yang tidak aktifkan kamera. Oke? Ada tidak? Pendapat, nggak mesti benar. Oke, saya tunjuk ya, Rahil. Rahil, mana Rahil? Hadir. Yang benar yang mana Rahil? Satu paragraf utuh atau satu kalimat saja? Satu kalimat. Kenapa? Boleh tahu alasannya menurut Rahil? Soalnya biasanya emang cuma satu kalimat yang disitasi. Oke. Jadi teman-teman, yang disitasi itu baiknya cuma satu kalimat. Tetapi, catat, tetapi boleh kita mengambil satu paragraf, di copy, terus dibawa ke ChatGPT, jadikan dia satu kalimat. Contoh. Misalnya saya ingin mensitasi bagian paragraf abstrak, ya. Saya ingin mensitasi bagian ini, ya. Saya ingin mensitasi, ini kan ada 2 kalimat, atau saya ingin mensitasi satu plek ini ya. Satu plek ini. Bawa ke ChatGPT. Nah, terus kasih perintah rangkum, sorry ini mengganggu ini. Rangkum menjadi satu kalimat saja. Oke, titik 2, enter, shift enter, masukkan, copy paste, enter. Oke, boleh teman-teman mengambil ini. Tapi baca dulu ya. Ini kan ada usulnya, nggak usah. Nah, ini ada yang benar. Yang kalimat selanjutnya itu enggak betul. Kita ambil kalimat itu. Nah, misalnya di sini. Oke? Paham? Paham, Bapak. Bisa juga ya. Kita misalnya mengambil kutipan dari pembahasan tadi. Dari ini. Kita mengambil ini. Tapi jangan langsung ambil misalnya satu kalimat ini ya, sorry. Satu kalimat ini misalnya. Tapi jangan langsung copy paste di artikel seperti ini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh langsung seperti itu. Teman-teman bawa dulu ke ChatGPT, parafrase gini, parafrase. Oke, titik 2, shift enter, tekan enter lagi. Nah, kalimat inilah yang dibawa ke artikel. Baru masukkan si punya Kansa tadi. Oke? Gitu caranya ya. Mensitasi yang benar. Paham? Oke? Paham? Paham, Bapak. Oke, sekarang perkuliahannya sudah selesai. Itu aja materi kita hari ini. Minggu depan, karena tidak ada perkuliahan, jadi ada tugas. Tugasnya adalah
Teman-teman kan sudah punya kelompok nih. Sekarang sudah harus membuat introduction. Introduction-nya bukan judul, saya tidak butuh judul. Judul mah terakhir. Bikin pendahuluan artikelnya. Ya, bikin pendahuluan. Jadi pendahuluan. Oke, tolong dicatat apa saja yang harus ada di pendahuluan. Di pendahuluan hanya ada 4 paragraf. 4 paragraf. Oke, ini tugas. Saya tidak tulis di spot, tapi langsung saya ucapkan. Tolong dicatat. Introduction 4 paragraf. Apa itu? Paragraf 1 memperkenalkan variabel. Misalnya ingin meneliti Fabing, ingin meneliti sosial emosional, ingin meneliti pola asuh, boleh. Jadi perkenalkan dulu apa itu pola asuh, ya. Perkenalkan variabelnya. Kalau variabelnya 1 ya 1. Kalau variabelnya 2, 1 paragraf itu dibikin memperkenalkan dua variabel. Ya. Yang kedua, idealitasnya sebuah variabel Y. Jadi misalnya variabel Y-nya adalah kemampuan sosial emosional. Yang idealnya kemampuan emosional itu seperti apa sih? Menurut undang-undang atau menurut peraturan atau menurut teori, kemampuan emosional anak harusnya seperti ini loh. Buat 1 paragraf tentang idealitas dari variabel Y ya. Variabel X-nya nggak usah, variabel Y-nya aja. Variabel Y itu yang di belakang yang akan diteliti ya, kayak kemampuan fisik motorik, kemampuan apa lagi? Kemampuan sosial emosional, kemampuan kognitif, dan seterusnya. Ya, kalau kayak pola asuh itu variabel X itu tidak perlu, itu cukup dikenalkan di paragraf 1 tadi. Ya, oke. Paragraf nomor 3, bagaimana realita di lapangan tentang variabel Y. Tadi kan di paragraf 2 menceritakan idealnya variabel Y ya. Harusnya kemampuan emosional begini. Nah, paragraf ketiga nanti ada diawali dengan kata, namun yang terjadi di lapangan tidak sesuai realita. Karena ternyata kemampuan fisik motorik anak tidak demikian berkembang sesuai harapan. Alasannya apa? Jelasin. 1 paragraf. Ya. Apa yang terjadi, realita yang terjadi di lapangan tentang variabel Y-nya. Ya. Nah, yang terakhir, paragraf terakhir, jelaskan gap empirisnya. Jadi kayak kalian menjelaskan kesenjangannya itu, ya, menjelaskan kesenjangan, kemudian kenapa itu bisa terjadi dan solusinya seperti apa. Nah, cukup itu saja, ya. 4 paragraf. Tidak banyak, 4 paragraf saja. Lengkapi dengan sitasi. Lengkapi dengan sitasi seperti tadi. Ya, lengkapi dengan sitasi dari Zotero. Tugasnya selama 1 minggu. Saya akan memeriksanya di tanggal 16. Ya, kita ketemu lagi insya Allah di tanggal 16. Offline, ya. Offline. Tidak ada online kecuali yang konversi mungkin ya. Oke? Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas, Bapak. Oke. Saya tidak ada notulensi ya, jadi kalau lupa berarti kalian yang tidak mencatat. Kalian ada 45 orang, masa tidak ada yang bisa nangkep kata-kata saya? Seperti. Oke? Sengaja supaya daya nalar kalian lebih ditingkatkan lagi. Oke, itu saja. Sebelum saya tutup, boleh bertanya. Silakan. Kalau tidak ada, selesai kita. 1 jam cukup. Oke, Asri, silakan Asri.
Bapak mau nanya, kutipan langsung sama tidak langsung itu kayak gimana ya, Pak? Kalau kutipan langsung, plek ketiplek. Tadi ngopi satu paragraf atau ngopi 2 kalimat, Ctrl C paste. Itu namanya kutipan langsung, tapi sangat tidak disarankan. Lebih baik tadi kalimatnya di copy, bawa ke ChatGPT, suruh ChatGPT parafrase. Gitu. Oke? Paham? Paham, Pak. Terima Ada kasih. lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, Rakina. Nur Rakina dulu, Nur Rakina. Hasya. Baru Sipa. Ya, tinggal dimasukin aja. Tapi dia misalnya bisa di depan. Oke, saya contohkan. Bentar. Saya share screen dulu terkait undang-undang ya. Bentar ya. Benar, undang-undang itu seperti apa? Bentar, saya buka dulu. Bentar ya. Oke. Oke, ini disertasi saya yang mengutip undang-undang. Oke, saya blok ya. Perhatikan apa yang terjadi ketika saya blok. Kayak gitu. Oke? Kayak gitu caranya, motifnya. Paham? Boleh di screenshot. Tes. Cukup. Terjawab ya, Asia ya. Ya, sekarang sih, Pak. Baik, Bapak izin bertanya untuk cara memasukkan ke Zotero untuk buku yang pedoman dari pemerintah seperti itu kan terkadang tidak ada nama penulisnya. Terus itu bagaimana ya, Pak? Ya, tidak ada misalnya buku apa? Buku Kemendikbud ya? Yang tentang kurikulum yang seperti itu yang dari Oh ya, Kemendikbud. cantumkan nama lembaganya. Misalnya Kemendikbud RI, boleh. Ya. Tapi boleh ditulis panjang, boleh ditulis pendek, boleh ditulis panjang. Kalau terlalu panjang, misalnya Kementerian Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan kan terlalu panjang. Bilang aja Kemendikbud Ristek RI, sudah cukup. Jadi untuk nama cukup Kemendikbud Ristek RI ya, Pak? Iya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, cukup untuk sore hari ini. Kita lanjut di 2 minggu ke depan. Seminggu ke depan lagi ya. Soalnya minggu depan saya nggak bisa masuk. Demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.